Saya Khair Fikri sebagai presentator pertama. Di sini saya akan membahas materi tentang disiplin ilmu administrasi negara. Pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970-an, Dwight Waldo menggegerkan masyarakat sarjana administrasi negara dengan isyaratnya yang terkenal bahwa administrasi negara hidup di zaman yang penuh kekacauan atau time of turbulence. Gejolak ini sebenarnya sudah dirasakan dikala diadakan suatu konferensi oleh masyarakat administrasi negara dengan disponsori American Academy of Political and Social Science tahun 1967. Selanjutnya yang B, pentingnya ilmu administrasi negara. Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhan pun semakin bertambah. Ini akan membawa persoalan tentang pemenuhannya. Jika persoalan manusia itu mengakumulasi sebagai persoalan masyarakat, dan persoalan masyarakat itu lalu mengkristal sebagai persoalan negara, barulah orang menyadari bahwa persoalan tersebut memerlukan tindakan pemecahan yang serius. Di sini birokrat pemerintah diminta untuk berpikir, menganalisis, mencari, maka dibutuhkan tindak lanjut. Tindak lanjut ini membutuhkan pengawasan. Sebagian besar persoalan administrasi negara bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Gerald Kaiden menandaskan bahwa disiplin administrasi negara pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaan persoalan-persoalan masyarakat atau public affairs dan manajemen dari usaha-usaha masyarakat atau public business. Woodrow Wilson berpendapat bahwa administrasi merupakan suatu bidang usaha dan harus dipisahkan dari politik. Maka White kemudian menjawab dengan berargumentasi bahwa ilmu administrasi hanya dapat dijalankan secara efektif jika dikawinkan dengan teori pemerintahan. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh presentator kedua. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang sejarah perkembangan ilmu administrasi negara. Administrasi negara sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala. Ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di Asia Selatan termasuk Indonesia, Cina, dan Mesir kuno dahulunya sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang ini dikenal dengan sebutan administrasi negara. Selanjutnya saya akan bahas tentang perkembangan paradigma dalam administrasi negara. Administrasi negara telah dikembangkan menjadi suatu kajian akademis melalui 5 paradigma. Setiap fase dari paradigma tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu. Paradigma administrasi negara pertama, Old Public Administration, atau sering kita singkat dengan OPA, yang menghasilkan paradigma pertama dikotomi politik dan administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Paradigma ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap dikotomi ala res politika dan kemudian menggantinya dengan dua fungsi, yaitu politik dan administrasi. Politik sebagai penetapan kebijakan, sedangkan administrasi sebagai pelaksanaan kebijakan. Dalam paradigma ini dikenal dengan paradigma dikotomi politik administrasi negara. Karena adanya pemisahan tersebut tidak sesuai dengan administrasi negara, lalu diubah lagi menjadi prinsip-prinsip administrasi negara. Nah, pada prinsip-prinsip administrasi negara baru muncul unsur-unsur manajemen seperti POAC, Planning, Organizing, Evaluating, and Controlling. Lalu diubah lagi menjadi administrasi negara sebagai ilmu politik. Pada paradigma ketiga ini, yang mana hanya membahas ilmu politik saja, yang tentunya tidak sesuai dengan ilmu administrasi negara, lalu diubah lagi konsepnya menjadi administrasi negara sebagai ilmu administrasi, atau dikenal dengan dikotomi keempat, yang mana ini muncul keinginan memisahkan antara organisasi politik dengan organisasi privat. Mana pada paradigma keempat ini hanya membahas tentang administrasi saja dan tidak memberikan penjelasan tentang negara. Nah, lalu diubah lagi menjadi yang terakhir paradigma kelima, yaitu sebagai administrasi negara karena di situ membahas tentang politik dan administrasi itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan poin E dan F tentang pengertian administrasi negara dan ciri-ciri administrasi negara. Yang pertama yaitu tentang pengertian administrasi negara. Ilmu administrasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses dinamika kerjasama manusia.
Kerjasama merupakan gejala yang sifatnya universal dan sudah ada dan berkembang sejak zaman primitif sampai zaman modern. Administrasi dalam arti luas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerangka kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi merupakan sesuatu yang bersifat universal, jadi ia ada dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Hal itu disebabkan karena administrasi dapat dijumpai pada setiap aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ciri-ciri administrasi negara. Adapun ciri-ciri dari administrasi negara yang pertama yaitu pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat agen jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi swasta. Contohnya, pelayanan lalu lintas yang dilakukan di jalan raya. Yang kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Artinya, bahwa ada beberapa bidang yang pelaksanaannya dikendalikan hanya oleh negara demi terjaganya standar pelayanan dan demi keamanan negara. Contohnya pelayanan penerbitan SIM, pelayanan SKCK, dan penerbitan izin keramaian.